Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sebuah buku. Buku ini menggetarkan hati dan membuka mata kita tentang realitas yang terjadi di Gaza. Bukunya berjudul A Diary of Genocide. Ini ditulis oleh Atif Abu Saif. Ya, penulis ini, Atif ini baru saja datang ke Jakarta membahas bukunya. Waktu itu saya sama-sama membahas bukunya. Dan saya dapat autograph version dari bukunya. Dia tulis di sini, to Anis, with love and appreciation, thanks for the deep and honest reading of the book. Atif Abu Saif ini bukan penulis biasa. Dia adalah seorang penulis novel Palestina yang pernah bertugas sebagai Menteri Kebudayaan di Otoritas Palestina. A Diary of Genocide ini isinya adalah catatan harian. Catatan harian Atif selama 60 hari pertama ya, 60 hari pertama dari mulai awal serangan 7 Oktober sampai dengan akhir Desember. Dan selama 2 bulan penuh di tengah hujan bom, peluru, Atif ini nulis terus. Dia mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang ada di sana, penderitaannya, ketakutannya, tapi juga ketangguhannya, keuletannya, kehalusannya, keberaniannya, dan juga harapan-harapan rakyat Palestina di Gaza. Nah, yang membuat buku ini menarik itu gaya penulisannya Atif. Dengan bahasa yang vivid, yang puitis, dia menggambarkan kehancuran yang terjadi di kawasan Gaza. Dia menggambarkan penderitaan di Gaza, dan ketika membaca ini rasanya seperti sedang berada di sana. Dan addicted ini. Bikin ketagihan. Kenapa ketagihan? Gini, jadi ya sebagai contoh nih, dia menulis hari kedua, ini misalnya hari kedua. Maka dia akan tulis hari kedua itu hanya berapa halaman saja, lalu selesai. Maka saya bilang pada saat itu, pada saat kita menuliskan buku ini, kalau mau baca buku ini, siapkan untuk baca minimal seminggu. Bukan seminggu selesai, tapi 7 hari, sehingga membayangkan durasi 1 minggu dalam proses itu. Dan yang kita rasakan ya ketika membaca buku ini, kita bisa terbawa dalam suasana yang ada di Gaza sebagaimana yang dialami. Karena yang diceritakan di sini unik. Apa yang diangkat buku ini? Pertama, dia bicara tentang kehidupan sehari-hari di tengah konflik. Jadi Atif ini menggambarkan bagaimana penduduk Gaza berusaha menjalani hidup normal di tengah suara bom yang tidak pernah berhenti. Bayangkan, cari air minum, cari air bersih, cari makanan, sementara bom dan peluru berdesingan. Yang kedua, cerita tentang kehilangan dan trauma. Salah satu bagian yang paling menyayat ya, ketika Atif ini menceritakan tentang keluarga dan teman-temannya yang jadi korban serangan. Setiap nama yang disebutkan dalam buku ini, itu bukan sekedar statistik. Itu nyawa manusia yang punya mimpi, yang punya harapan, dan tiba-tiba itu semua lenyap. Dan itu diceritakan secara detail di sini. Lalu yang ketiga adalah tentang pengungsian internal. Atif menggambarkan dengan jelas situasi orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka, mencari tempat aman yang mungkin tidak ada di Gaza. Dan bayangkan harus meninggalkan semua yang dimiliki tanpa tahu apakah akan pernah kembali lagi atau tidak. Ketika kita mendengar kabar dari Gaza, seringkali yang terlihat adalah garis besarnya, statistiknya, berapa jumlah yang meninggal, berapa rumah yang rusak, berapa hari pengeboman dilakukan terus-menerus. Tapi kita tidak mendapatkan gambaran yang detail tentang peristiwa-peristiwa itu sebagaimana dialami oleh keluarga-keluarga, oleh pribadi-pribadi Gaza. Nah, di sini muncul. Dan ada kisah yang tak pernah terbayangkan. Ditulis di sini sama Atifnya, saya coba lihat di halaman berapa ya ditulis. Di halaman 116. Di situ dia menceritakan tentang anak-anak menandai tubuhnya dengan nama, dengan nomor identitas. Mereka takut jika nanti tewas, lalu orang tuanya tidak bisa mengenali jasad mereka. Coba bayangkan ambil ballpoint permanen, ditulis di tangan, ditulis di kaki, nama, keterangan identitas. Karena mereka khawatir nanti tercerai-berai jasadnya dan tidak bisa diidentifikasi.
Coba bayangkan, anak-anak yang harusnya bisa bermain, harusnya bisa belajar di sekolah, tapi mereka harus memikirkan kematiannya sendiri. Ini realitas yang dihadapi oleh rakyat Gaza setiap hari. Baca buku ini, setiap selesai satu hari, ingin segera pengen tahu apa hari berikutnya. Dan buku ini menggambarkan diary betulan. Kenapa? Karena Atif ini sering cerita, ini adalah hari terburuk, ini adalah serangan terberat, ini adalah penderitaan yang paling besar. Besoknya dia tulis, ternyata kemarin bukan yang paling besar, hari ini lebih berat lagi. Nanti minggu berikutnya dia tulis, ternyata hari lebih berat lagi. Jadi dia tidak merevisi, tapi dia menggambarkan eskalasi yang sedang berjalan. Dan dituliskan karena dia juga seorang novelis, bukan sekedar mendeskripsikan peristiwa, tapi menggambarkan nuansa yang ada di situ. Nah, pertanyaannya, kenapa buku ini penting? Dan kenapa buku ini rasanya perlu dibaca oleh kita semua? A Diary of Genocide ini bukan sekedar buku. Dia adalah dokumen sejarah yang sangat penting. Ini adalah suara dari mereka yang seringkali tidak terdengar dalam konflik. Atif memberikan perspektif kita secara langsung dari seseorang yang berada di lokasi, dari seseorang yang mengalami dari hari ke hari, dan orang ini mendeskripsikannya dengan amat baik. Dan kalau kita merekam ya dengan alat ini, dengan video, lalu kita melihat video itu, maka kita tidak berimajinasi. Tapi kalau baca buku ini, maka setiap orang yang baca punya imajinasi yang berbeda-beda. Dan di situ kekuatannya tulisan Atif ini. Jadi tidak aneh kalau catatan harian Atif ini dimuat di media internasional ternama seperti The New York Times, Washington Post, Le Monde. Jadi dunia memang harus dengar cerita-cerita ini supaya dunia bisa merasakan dari dekat apa yang sesungguhnya terjadi dan kebiadaban apa yang terjadi di tempat itu. Jadi saya, kalau boleh saya sampaikan, saya merekomendasikan buku ini, sangat merekomendasikan kepada siapa saja yang ingin memahami terlebih dalam tentang situasi di Gaza. Dan baca A Diary of Genocide ini bukan hanya mendapatkan informasi, tapi ini membuka hati kita terhadap penderitaan sesama manusia. Dan saya perlu tulis catatan ya, baca buku ini mungkin terasa berat, tapi ini adalah langkah kecil yang kita bisa ambil. Untuk apa? Untuk memahami konflik dan untuk menjadi suara bagi kebenaran. Pada akhirnya, hanya dengan memahami, hanya dengan berempati, kita bisa berharap untuk menciptakan perubahan. Jadi, cari buku ini, baca, dan biarkan kata-kata Atif membuka mata kita, membuka hati kita. Karena setiap halaman yang ada dalam buku ini adalah jeritan kemanusiaan yang tidak boleh kita abaikan. Dan jangan lupa, di balik cerita penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina, di situ ada kisah keberanian, di situ ada kisah ketangguhan. Bangsa Palestina adalah bangsa yang paling berani, tapi juga bangsa yang paling halus. Bangsa yang tangguh, bangsa yang ulet, dan itu tergambar di sini. Dari semua narasi yang digambarkan, di balik itu semua ada ketangguhan sebuah bangsa. Ini ulasan saya tentang A Diary of Genocide oleh Atif. Jika Anda sudah membaca buku ini, ceritakan, tuliskan komen Anda. Sampaikan di sini. Sekaligus jadi inspirasi bagi yang lain untuk ikut membaca dan menyebarkan sebagai bagian dari solidaritas kita untuk kebebasan bangsa Palestina. Terima kasih.